Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ke-14 ini kita masih diberikan kesempatan untuk terus meningkatkan nilai-nilai keimanan, nilai-nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah pembawa syafaat yang akan kita nanti-nantikan kelak di hari akhirat. Saudara muslim, shaimin shaimat rahimakumullah. Ada 3 hadis tentang ibadah puasa di mana redaksinya itu hampir sama persis. Namun beda hanya pada penyebutan ibadahnya. Dan semuanya itu sama-sama dikerjakan pada bulan Ramadan. Yang pertama, man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi kata kuncinya shoma. Yang kedua, man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kata kuncinya adalah qama. Dan yang ketiga, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kata kuncinya adalah man qama lailatal qadri. Jadi 3 hadis ini menegaskan bahwa pelakunya itu akan diampuni oleh Allah dosa-dosa yang telah lewat, yang telah berlalu. Oleh karena itu akan diampuni apabila telah melandaskan diri pada keimanan satu dan ihtisaban dan ihtisab. Jadi hadis yang pertama tadi berkaitan dengan ibadah, berkaitan dengan puasa Ramadan. Yang kedua berkaitan dengan sholat tarawih. Dan yang ketiga berkaitan dengan menghidupkan malam Al-Qadar atau Lailatul Qadar. Yaitu malam yang diyakini hadir pada 10 malam yang akhir yang harus diisi dengan ibadah seperti i'tikaf misalnya, seperti tadarus misalnya, seperti sedekah, seperti munajat, dan amal-amal kebaikan lainnya. Saudara muslim, shaimin shaimat rahimakumullah. Tema pada kesempatan kali ini adalah tentang makna ihtisab. Jadi Allah memberikan 2 metode bagi orang yang berpuasa, yaitu imanan, dan yang kedua ihtisab. Jadi baik itu hadis tentang puasa, tentang sholat tarawih, dan tentang qiyama lailatul qadri, itu semuanya harus berlandaskan pada 2 prinsip, berlandaskan imanan dan berprinsipkan ihtisaban. Iman dan ihtisab. Terlebih dahulu izinkan saya untuk mengutip definisi iman dan ihtisab dari Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Imam An-Nawawi mengenai hadis, mengenai makna dari iman dan ihtisab. Saudara muslim, shaimin shaimat rahimakumullah. Menurut Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, Syarah Sahihil Bukhari, al-muradu bil iman, yang dimaksud dengan keimanan adalah al-i'tiqadu bi fardiyati shaumihi, yaitu meyakini kewajiban puasanya. Wabil ihtisabi, dan yang dimaksud dengan ihtisab adalah talabuz thawabi
minallahi ta'ala, yaitu berharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu definisi dari Ibnu Hajar Al-Asqalani. Sedangkan menurut Imam An-Nawawi, makna imanan, arti dari iman itu adalah tasdiqan bi annahu haqqun muqtasidun fadilatuhu. Jadi yang dimaksud dengan iman itu adalah seseorang yang mempercayai bahwa syariat puasa itu benar dan mengharapkan keutamaannya, mengharapkan keistimewaannya, mengharapkan fadilahnya. Wa makna ihtisaban, adapun makna dari ihtisab menurut Imam An-Nawawi adalah annahu yuridullah ta'ala la yaqsudu ru'yatan nasi wala ghaira dzalika mimma yukhaliful ikhlas. Jadi menurut Imam An-Nawawi yang dimaksud dengan ihtisab itu ialah menginginkan pahala dari Allah, tidak bermaksud ingin dilihat oleh manusia atau selainnya yang menyelisihi keikhlasan dalam beribadah kepada Allah. Jadi ini definisi dari Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dengan Imam An-Nawawi. Mungkin akan saya tambahkan pandangan ihtisab menurut Al-Hafidh Ibnu Jauzi dalam kitabnya Kashful Mushkil fil Hadits As-Sahihain, yang menyebutkan ihtisab itu dengan muhtasiban jazilan ajrihi, berharap pahala dari Allah yang berlimpah. Jadi dari 3 definisi ulama tentang makna ihtisab, itu semuanya mengarah kepada satu makna, yaitu semata-mata mengharapkan limpahan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kita bertanya, mengapa ihtisab hanya dimaknai sebagai mengharap pahala dari Allah oleh ketiga ulama dan banyak ulama yang lainnya? Bukankah ihtisab itu lebih keren begitu, atau lebih elegan dimaknai sebagai evaluasi misalnya, atau introspeksi, atau koreksi diri? Mengingat ihtisaban merupakan bentukan dari akar kata dari ihtasabah, yahtasibu ihtisaban, yang artinya fi'il madhinya itu ihtasabah, artinya menghisab, mengevaluasi, mengintrospeksi. Ihtisaban adalah masdar, berarti keadaan menghisab, keadaan mengevaluasi, keadaan mengintrospeksi, keadaan menghitung, mengkalkulasi dan sebagainya. Dan hal ini tentu ada hubungannya dengan perbuatan dosa yang telah berlalu, yang akan terhapus dan diampuni dengan pelaksanaan ibadah puasa, ibadah tarawih, dan ibadah di malam Lailatul Qadar. Saudara muslim, shaiman shaimat rahimakumullah. Untuk menjawab hal ini, saya ingin memulainya dari sebuah hadis qudsi. Ini hadis qudsi ya, kalau saya kan qudsi. Jadi ini hadis qudsi itu adalah firman dari Allah yang maknanya dari Allah, lafadznya dari Rasulullah. Jadi dalam hadis qudsi itu tentang puasa, Allah berfirman, as-shaumu li wa ana ajzi bihi. Jadi puasa itu untukku dan akulah, kata Allah, yang akan membalasnya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari hadis qudsi ini nampak bahwa ibadah puasa itu merupakan ibadah yang sangat istimewa. Ibadah yang luar biasa. Sampai-sampai Allah berdiplomasi bahwa puasa itu untuk dirinya dan dirinya lah yang akan membalas secara khusus, di mana tak seorang pun ada yang mengetahuinya. Mungkin inilah makna hadis alaika bis-shaumi fa innahu la mithlalahu. Hendaklah kamu mempertahankan ibadah puasa, karena sesungguhnya ibadah puasa itu tidak ada tandingannya. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i. Saudara muslim, shaiman shaimat rahimakumullah. Imam Al-Qurtubi memahami penggalan hadis wa ana ajzi bihi dengan perkataannya bahwa semua amal ibadah itu kadar pahalanya sudah tersingkap oleh manusia, sudah diketahui oleh manusia.
di mana diketahui bahwa suatu amal ibadah itu, suatu amal kebaikan, terkadang pahalanya dilipat gandakan 10 kali lipat, sampai ada yang 700 kali lipat, bahkan sampai batas yang dikehendaki oleh Allah, kecuali puasa. Allah yang akan membalas pelakunya dengan pahala yang tidak terbatas. Mari kita dalami sebuah hadis yang cukup panjang dari Rasulullah tentang pahalanya amal manusia di sisi Allah. Al-a'malu indallahi sab'atun. Jadi amal di sisi Allah itu ada 7 macam. Amalani mujibani. 2 amalan yang wajib mendapatkan balasan. Wa amalani biimtithalihima. Dan 2 amalan dibalas dengan yang setimpal. Wa amalun bi asyri amthalihi. 1 amal dibalas dengan 10 kali lipat. Wa amalun bi sab'i mi'atin. 1 amal dibalas dengan 700 kali lipat. Wa amalun la ya'lamu thawaba 'amilihi illa Allah azza wa jal. Dan 1 amal yang pahalanya tidak diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa amal mujibani. Adapun 2 amal yang wajib mendapatkan balasan adalah faman laqiyallaha ya'buduhu mukhlishan la yusyriku bihi syai'an. Seseorang yang menghadap kepada Allah dengan menyembah Allah semata dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu yang lain. Wajabat lahul jannah. Maka ia wajib mendapatkan balasan surga. Qad asyraka bihi. Dan yang menghadap Allah dengan menyekutukannya dengan sesuatu yang lain, wajabat lahun nar. Maka ia wajib mendapatkan balasan neraka. Wa man 'amila sayyi'atan juzya bimithliha. Seorang yang melakukan 1 keburukan, maka ia akan dibalas dengan 1 keburukan. Wa man hamma bihasanatin. Dan orang yang meniatkan 1 kebaikan, juzya bimithliha, maka ia akan dibalas dengan 1 kebaikan juga. Wa man 'amila hasanatan. Dan seseorang yang melakukan 1 kebaikan, juzya asyran, maka ia akan dibalas dengan 10 kebaikan. Wa man anfaqa malahu fi sabilillahi yunfikuhu lahu nafaqatuhu. Dan seorang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah akan dilipat gandakan pahalanya untuknya 700 kali lipat. Ad-dirhamu bisab'i mi'atin. 1 dirham itu dilipat gandakan menjadi 700 dirham. Wad dinaru bisab'i mi'ati dinarin. Dan 1 dinar dilipat gandakan menjadi 700 dinar. Wasiyamullahi azza wajal. Dan puasa karena Allah, la ya'lamu thawaba 'amilihi illallahu azza wajal. Dan tidak ada yang mengetahui pahala bagi orang yang mengerjakan puasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Hakim, Imam Tirmidzi dan Imam Baihaqi. Saudara muslim, shaimin shaimat rahimakumullah. Begitu luar biasa pahala bagi orang yang berpuasa, melebihi pahala ibadah yang lainnya. Sebagaimana ditegaskan kembali oleh Rasulullah, kullu amal ibni adama bidu'aful hasanah. Jadi setiap amal anak Adam itu dilipat gandakan 10 kali lipat. Asyru amthaliha. 10 kali lipat. Ila sam'i mi'atin di'fin. Ila sam'i mi'ati di'fin. Sampai 700 kali lipat. Qala Allah Ta'ala, qala Allah Azza wa Jal, Allah berfirman, illa sauma. Kecuali puasa. Jadi, kenapa puasa? Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Karena sesungguhnya puasa untukku, kata Allah, dan aku yang akan membalasnya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi inilah hadis yang begitu panjang tentang betapa banyak amal manusia di sisi Allah. Dan puasa sekali lagi Allah yang akan membalasnya. Jadi pahalanya Allah sendiri yang akan membalasnya.
Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim mengomentari tentang penggalan hadis wa ana ajzi bihi, dan akulah yang akan membalasnya. Dengan perkataan beliau An-Nawawi, Imam An-Nawawi itu berkata bahwa puasa itu memiliki keutamaan yang besar dan pahala yang sangat banyak. Karena apabila seorang dermawan memberitahukan bahwa ia sendiri yang akan memberikan balasan, hal itu menunjukkan bahwa betapa besar kadar balasan dan luasnya pemberian dari sang dermawan tersebut. Saudara muslim, shaimin, shaimat rahimakumullah. Dari penjelasan panjang lebar tentang rahasia luar biasa pahala yang diberikan Allah kepada orang yang berpuasa, sehingga para ulama kemudian mengartikan ihtisaban itu dengan mengharap pahala dari Allah. Mengharap semata-mata pahala dari Allah. Pertanyaannya kemudian, apakah diampuni segala dosa yang telah lalu masih kurang sebagai balasan bagi orang yang berpuasa? Dalam persoalan ini menarik mengangkat pendapat dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika menjawab pertanyaan isbir wahtasib, bahwa sabar kita telah mengetahui maknanya, kata beliau. Lalu apa makna dari ihtisab? Beliau menjawab, sesungguhnya berbagai musibah, andai seseorang menghadapinya dengan sabar tapi tidak dibarengi dengan ihtisab, alias tidak mengharap pahala dari Allah, maka musibah tersebut hanya menjadi kafaratnya, hanya menjadi penebus bagi dosa-dosa kecilnya. Sedangkan apabila ia bersabar disertai dengan ihtisab, maka musibah tersebut itu selain sebagai penebus dosanya, juga ditambah dengan mendapatkan pahala yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemudian beliau melanjutkan, ihtisab itu maknanya adalah seseorang berkeyakinan di dalam dirinya bahwa kesabaran ini akan diberi pahala, sehingga ia berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Dia berbaik sangka karena memberikan kepadanya persangkaan sesuai dengan persangkaan hambanya. Ana inda dhanna abdi bi, kata Allah, aku sesuai dengan persangkaan hambaku, kata Allah. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Oleh karena itu, marilah kita melaksanakan puasa kita, tarawih kita, dan semua amal kebaikan ini di bulan Ramadan, yang terutama nanti pada 10 akhir bulan Ramadan, itu dengan berharap ihtisab, berharap pahala terbaik dari Allah. Menurut Ibnu Qayyim, sesungguhnya semua musibah itu, musibah yang menimpa orang yang beriman dalam menjalankan agama Allah, senantiasa disertai dengan sikap ridho dan ihtisab. Ihtisab itu mengharap pahala dari Allah. Kalaupun sikap ridho tidak dimiliki pada pegangan mereka, maka paling tidak sikap sabar dan ihtisab. Ini semua akan meringankan beratnya beban musibah dari yang dialami oleh orang tersebut, karena setiap kali mereka ingat, mereka menyaksikan atau mengingat balasan dari kebaikan tersebut, akan terasa ringan baginya menghadapi kesusahan atau musibah yang ia lalui. Adapun orang-orang kafir, maka mereka tidak memiliki sikap ridho dan tidak pula ihtisab. Kalaupun mereka bersabar, maka tidak lebih seperti kesabaran hewan-hewan ketika mengalami kesusahan. Jadi itulah makna ihtisab dari sekian banyak ulama, bahwa ihtisab itu adalah semata-mata mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ingin kemudian saya ingin tegaskan pada muslim shaimin shaimat rahimakumullah, bahwa mengharapkan pahala itu merupakan salah satu prinsip dasar dari ketiga prinsip yang harus melandasi segala amal ibadah kita. Sebagian ulama
mengatakan bahwa barang siapa beribadah kepada Allah semata-mata karena mengharap pahalanya, maka ia adalah murji'i atau kaum murji'ah. Kaum golongan yang menganggap bahwa amal soleh tidak berpengaruh terhadap imannya selama masih ada iman di hatinya. Jadi amal soleh tidak terkait dengan imannya, karena iman hanya ada apa yang ada di dalam hati. Kemudian barang siapa yang beribadah kepada Allah semata-mata karena takut siksanya, maka ia adalah haruri atau kaum khawarij yang menganggap setiap yang berdosa besar itu dianggap telah kafir. Dan barang siapa yang beribadah kepada Allah semata-mata karena cinta kepadanya, maka ia adalah zindik, yaitu orang yang menyembunyikan kekafiran. Dan barang siapa yang beribadah kepada Allah karena mengharap pahalanya atau roja, takut siksanya, khauf, dan meraih cintanya, mahabbah, maka ia adalah mukmin yang sejati. Sahabat muslim, shaimin shaimat rahimakumullah. Jadi ihtisaban, mengharap pahala dari Allah, itu adalah satu dari tiga tiang ibadah yang harus melandasi setiap amalan ibadah kita. Mari kita pertahankan terus ibadah puasa kita sampai tuntas. Tentunya tetap mendasari diri dengan iman dan ihtisab. Jika pahalanya sudah kita harapkan padanya, dan ia berjanji karena puasa untuknya, maka dia sendiri yang akan membalasnya. Pastilah ia akan menepati janjinya sesuai dengan persangkaan hambanya terhadapnya. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.